Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 10 Agustus 2025 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu dan selamat merayakan Hari Raya Maria diangkat ke sorga. Biasanya hari raya ini dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Dan ada ketentuan liturgis bahwa hari raya ini bisa dirayakan pada hari Minggu terdekat. Sebetulnya, Minggu terdekat itu adalah tanggal 17 Agustus. Tapi mengingat bahwa tanggal 17 Agustus juga adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh Gereja Indonesia dirayakan secara istimewa, maka Hari Raya Maria diangkat ke surga dipindahkan ke hari Minggu sebelumnya, yaitu hari ini, tanggal 10 Agustus. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, penghormatan kepada Bunda Maria merupakan salah satu kekayaan iman gereja yang membedakan dengan gereja-gereja denominasi yang lain. Penghormatan ini saudara-saudari didasarkan pada fakta dan keyakinan bahwa Maria mempunyai relasi yang istimewa, hubungan yang istimewa dengan Yesus, Sang Putra. Dia dipilih Tuhan untuk mengandung, melahirkan, membesarkan Yesus. Pada hari raya ini,
Ketika kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke sorga, saudari-saudara, kita merayakan iman gereja bahwa karena keterpilihannya, karena kesuciannya, Bunda Maria telah mengalami kemuliaan bersama putranya di sorga. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Maria itu manusia biasa seperti kita, tetapi kesuciannya luar biasa. Ia dipilih sejak dalam rahim ibunya menjadi Bunda Tuhan. Iman gereja menyatakan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Mengapa demikian, saudari-saudara? Karena Tuhan menghendaki Maria menjadi jalan yang suci bagi putranya. Di dalam inkarnasi Allah menjadi manusia. Kita tidak bisa membayangkan, saudari-saudara, bahwa Tuhan membiarkan putranya lahir, membiarkan peristiwa inkarnasi itu terjadi melalui jalan yang tidak suci. Karena dosa asal. Kalau Maria terpilih, kalau Maria tidak terpilih, bebas dari segala noda dosa, bagaimana mungkin, saudara-saudari, malaikat Gabriel menyapa Maria sebagai salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ketika Maria nampaknya masih ragu, malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau Maria tidak suci jiwa dan raganya, mampukah dia dengan penuh iman berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang ini, segala keturunan akan menyebut aku yang bahagia. Di satu pihak, saudara-saudari, Maria disucikan Allah bagi putranya. Tetapi di lain pihak, gereja juga memandang bahwa Maria tetap menyadari kerendahannya sebagai manusia di hadapan Tuhan. Karena itu dia berkata dengan penuh iman, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, keterpilihan dan kesucian Maria inilah yang merupakan hakikat dari hari raya Maria diangkat ke sorga. Hari raya ini mau menyatakan, saudara-saudari, bahwa baik tubuh maupun jiwanya Maria, jiwa Maria seutuhnya dikuduskan, seutuhnya disucikan oleh Allah, sehingga ia diangkat masuk ke dalam kemuliaan sorgawi. Dari saudara, umat beriman terkasih, hari ini kita memandang Maria sebagai teladan hidup bagi kita orang beriman. Dia menjadi teladan kesucian. Kesucian itu bersumber pada hubungannya dengan Yesus, putranya. Maria menerima sabda Tuhan, Maria melaksanakannya dengan sepenuh hati sampai tuntas. Maria adalah ibu bagi Yesus, tetapi juga adalah murid Yesus yang pertama, dalam arti yang langsung atau yang siap melaksanakan sabda Allah. Maka dengan sikap sempurna sebagai seorang ibu dan murid, Maria mengikuti jalan hidup Yesus, termasuk ikut serta di dalam jalan penderitaannya. Demikianlah, saudara-saudari, kita belajar dari Bunda Maria bahwa kesucian itu berawal dari kesediaan untuk menerima kehendak Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kesucian hidup itu dipelihara, dikembangkan melalui dinamika hidup di dalam kegembiraan dan kecemasan,
di dalam segala macam sukacita maupun duka cita, di dalam kebersamaan maupun di dalam kesendirian. Keterpilihannya sebagai bunda Sang Putra, bunda Yesus, tidak kemudian membebaskan Maria dari segala macam masalah, tidak membebaskan Maria dari macam-macam kesulitan. Kita tahu dalam kitab suci saudara-saudari, bahkan ketika Yesus masih bayi, dia sudah harus dilarikan ke Mesir karena Herodes ingin membunuhnya. Ketika Yesus mulai bertumbuh dengan besar, dia dianggap atau dicap sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Banyak orang yang kemudian menjadi lawannya. Banyak orang yang membencinya, khususnya dari kalangan Farisi dan ahli Taurat. Dan ketika dia kemudian mulai mengajar, khususnya selama 3 tahun bersama 12 rasul, kita tahu di sana Bunda Maria juga menjadi bunda yang penuh dengan macam-macam tantangan, kesulitan, karena putranya mulai menunjukkan diri sebagai putra Allah. Sekali lagi, keterpilihannya sebagai bunda Yesus tidak membebaskan Maria dari macam-macam kesulitan, macam-macam tantangan, macam-macam penderitaan. Karena itu saudara-saudari, kesucian itu adalah sebuah tanggung jawab. Sesuatu yang diusahakan, dihidupi terus-menerus, berproses sepanjang hidup. Hari ini saudara-saudari umat beriman terkasih, kita mensyukuri teladan kesucian hidup Bunda Maria. Sekaligus kita diingatkan bahwa kita pun masing-masing mewarisi kesucian yang sama melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Atas cara ini saudara-saudari, kita menjadi milik Kristus. Kita dikuduskan bagi Kristus. Dan pada saatnya nanti kita ikut Bunda Maria di dalam kemuliaan sorgawi. Buah akhir dari kesucian saudara-saudari tidak lain adalah menjadi milik Kristus dan masuk dalam persekutuan dengan Kristus, masuk di dalam kerajaannya. Semoga saudara-saudari umat beriman terkasih, perayaan ini mengingatkan kita semua akan panggilan kita menuju kesucian, panggilan menuju kesempurnaan. Dengan bantuan teladan hidup dan doa-doa Bunda Maria, kita semoga disemangati, diinspirasi, diteguhkan untuk menjalankan kehidupan kita di tengah dunia ini, mewujudkan, menghayati panggilan kita menurut sabda Allah dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Bunda Maria setia mendoakan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Dan melalui sakramen baptis, kami boleh ambil bagian, kami boleh dikuduskan. Dan karena itu, kami boleh percaya dan meyakini akan menikmati hidup mulia bersama-Mu di sorga nanti, bersama Bunda Maria, Bundamu. Bunda yang terpilih untuk mengandung dan melahirkan Engkau, Sang Putra Allah. Semoga segala teladan hidupnya, teladan kesucian, teladan ketaatannya untuk melaksanakan sabdamu, meneguhkan kami semua selama kami masih hidup di tengah dunia, hingga nanti kami boleh bersatu di dalam persekutuan para kudus-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 10 Agustus 2025. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.